Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Angelika dengan nomor NIM 11230260 dari jurusan Sistem Informasi Makul Jaringan Komputer. Baiklah, pokok bahasan yang akan saya bahas pada hari ini ada 5 pokok bahasan. Yang pertama, ICMP, POP3, SMTP, FTP, ARP, serta kelebihan dan kekurangan IPv4 dan IPv6. Baiklah, kita langsung saja bahas pada pokok pertama. Ada ICMP atau Internet Control Message Protocol, adalah protokol dalam suite protokol internet yang digunakan untuk mengirim pesan, kesalahan, dan kontrol di jaringan. Fungsi utama ICMP meliputi yang pertama, error reporting. ICMP digunakan untuk memberitahu pengirim jika ada kesalahan dalam pengiriman paket, seperti waktu habis atau destinasi tidak dapat dicapai. Yang kedua, ping. ICMP memungkinkan pengguna untuk mengirim pesan echo request ping ke perangkat lain dan menerima pesan echo reply. Sebagai tanggapan, ini digunakan untuk mengukur waktu tempuh dan menguji ketersediaan host di jaringan. Dan yang ketiga, PET-MTU Discovery. ICMP dapat digunakan untuk menentukan ukuran maksimum paket yang dapat dikirim melalui suatu jalur tanpa fragmentasi. ICMP bekerja di atas lapisan IP dan berperan penting dalam memastikan komunikasi yang efisien dan terkendali di jaringan. Dan yang kedua ada POP3 atau Post Office Protocol 3, adalah protokol yang digunakan untuk mengambil email dari server email ke perangkat pengguna. Fungsi utama POP3 melibatkan yang pertama, mengambil email. POP3 memungkinkan klien email untuk mengambil pesan email dari server email. Biasanya pesan diunduh ke perangkat pengguna dan dihapus dari server, meskipun konfigurasi dapat diubah untuk menyimpan salinan di server. Yang kedua, manajemen pesan. POP3 mendukung operasi dasar manajemen pesan, seperti menghapus setelah diunduh atau menyimpannya dalam folder tertentu di server. Yang ketiga, autentikasi. POP3 memerlukan autentikasi dengan menggunakan nama pengguna atau username dan kata sandi atau password untuk mengakses dan mengunduh pesan dari server. POP3 umumnya digunakan ketika pengguna ingin mengelola emailnya secara offline, karena pesan diunduh ke perangkat lokal. Penting untuk dicatat bahwa pengguna POP3 mungkin menyebabkan pesan email dihapus dari server sehingga tidak dapat diakses dari lokal lain atau perangkat lain setelah diunduh. Yang ketiga ada SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol, adalah protokol yang digunakan untuk mengirim email di jaringan komputer. Fungsi utama SMTP melibatkan yang pertama, pengiriman pesan. SMTP bertanggung jawab untuk mentransfer pesan email dari klien email pengirim ke server email penerima atau melalui serangkaian server jika diperlukan. Yang kedua, autentikasi. Untuk mengirim email, klien harus mengakutentikasi dirinya pada server SMTP dengan menggunakan nama pengguna dan kata sandi atau password. Yang ketiga, antarmuka dengan protokol lain. SMTP bekerja bersama protokol lain seperti POP3, IMAP yang digunakan untuk pengambilan pesan email. SMTP bertanggung jawab untuk mengirim pesan ke server email penerima, sementara protokol pengambilan mengurus
proses pengambilan pesan. SMTP membantu memastikan pengiriman email yang handal dan efisien di seluruh jaringan. Penting untuk dicatat bahwa SMTP biasanya digunakan untuk pengiriman pesan, sedangkan protokol lain seperti POP3 atau IMAP digunakan untuk menerima pesan. Yang keempat ada FTP atau File Transfer Protocol, adalah protokol komunikasi standar yang digunakan untuk mentransfer file antara perangkat di jaringan komputer. Fungsi utama FTP melibatkan yang pertama ada transfer file. FTP memungkinkan pengguna untuk menggugah atau mengupload file dari perangkat lokal ke server atau mendownload file dari server ke perangkat lokal. Yang kedua, manajemen file. FTP mendukung operasi manajemen file dasar seperti membuat, menghapus, dan mengganti nama file atau direktori di server. Yang ketiga, akses kontrol. FTP menyediakan mekanisme untuk mengontrol akses ke file dan direktori, termasuk autentikasi pengguna dengan menggunakan nama pengguna dan kata sandi. Yang keempat, modus transfer. FTP mendukung modus transfer aktif dan pasif. Modus aktif melibatkan klien menyediakan koneksi untuk mentransfer data, sedangkan modus pasif melibatkan server membuka koneksi untuk klien. FTP membantu dalam pertukaran file antara sistem komputer yang berbeda dan memainkan peran penting dalam pengelolaan dan distribusi file di seluruh jaringan. Namun, FTP mengirim informasi termasuk kata sandi dalam bentuk teks biasa. Disarankan untuk menggunakan varian FTP yang lebih aman atau protokol transfer file yang lebih modern, seperti Secure FTP, SFTP, atau FTP Secure (FTPS). Dan yang kelima ada ARP atau Address Resolution Protocol, adalah protokol dalam jaringan komputer yang digunakan untuk mengaitkan alamat IP atau Internet Protocol dengan alamat fisik atau Match Media Access Control pada suatu jaringan lokal. Fungsi utama ARP melibatkan yang pertama ada pemetaan alamat IP ke alamat match. ARP digunakan untuk menentukan alamat match dari perangkat di jaringan lokal ketika hanya diketahui alamat IP-nya. Ini membantu dalam pengiriman data di lapisan data link dengan menggunakan alamat fisik perangkat. Yang kedua, caching information atau caching informasi. Setelah ARP menentukan pemetaan antara alamat IP dan alamat match, informasi tersebut dapat disimpan dalam cache atau tabel ARP di perangkat. Ini membantu menghindari pengulangan proses pencarian untuk pemetaan yang sama. Ketiga, resolusi alamat saat pengiriman data. Sebelum mengirimkan data ke perangkat di jaringan lokal, perangkat pengiriman dapat menggunakan ARP untuk memeriksa atau mendapatkan alamat match di perangkat penerima. Ini penting untuk mengarahkan data ke perangkat yang tepat di lapisan data link. ARP adalah bagian integral dari protokol lapisan jaringan dan membantu dalam komunikasi yang efisien antara perangkat di jaringan lokal. Dan yang terakhir ada IPv4 dan IPv6. Kelebihan dan kekurangan pada IPv4 dan IPv6. Yang pertama ada IPv4, yang mana kelebihannya satu, penggunaan yang luas. IPv4 telah digunakan secara luas dan mendukung sebagian besar infrastruktur
infrastruktur internet saat ini. 2. Kompatibilitas. Kebanyakan perangkat dan perangkat lunak mendukung IPv4, memastikan kompatibilitas yang tinggi di seluruh dunia. Kekurangan dari IPv4 yang pertama, alamat terbatas. IPv4 menggunakan panjang alamat 32 bit yang hanya memberikan sekitar 4,3 miliar alamat unik. Ini telah menyebabkan kehabisan alamat IP. 2. Kesulitan pengelolaan. Pemeliharaan dan pengelolaan alamat IP publik di internet menjadi semakin sulit karena peningkatan permintaan. Yang kedua ada IPv6. Kelebihannya, pertama, alamat yang lebih banyak. IPv6 menggunakan panjang alamat 128 bit, memberikan jumlah alamat yang sangat besar, sekitar 3,4 kali 10⁻38, mengatasi masalah kehabisan alamat IP. 2. Keamanan terintegrasi. IPv6 dirancang dengan fitur keamanan yang lebih baik, termasuk IPsec, yang diwajibkan menyediakan keamanan lapisan jaringan secara bawaan. Kekurangan dari IPv6 yang pertama, transisi yang sulit. Pemindahan dari IPv4 ke IPv6 melibatkan sejumlah tantangan, dan integrasi kedua protokol tersebut memerlukan perubahan signifikan di seluruh infrastruktur. 2. Pendukungan perangkat dan perangkat lunak. Meskipun pendukung untuk IPv6 terus berkembang, masih ada beberapa perangkat keras dan perangkat lunak yang mungkin tidak sepenuhnya mendukung IPv6. Pengenalan IPv6 menjadi penting untuk mengatasi kekurangan alamat IP di IPv4, meskipun transisi masih dalam proses dan memerlukan koordinasi global untuk diterapkan secara luas. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dari kelima pokok bahasan tadi. Ada ICMP, POP3, SMTP, FTP, ARP, serta kelebihan dan kekurangan IPv4 dan IPv6. Semoga yang saya jelaskan tadi dapat menambah ilmu dan wawasan kita semua. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.